Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Mulane wong iku yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh. Paham? Jare Imam Sawi. Kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nek diutang mari bingung. Lah sombong mek bingung iku cara dosa gedhe. Sombong. Mulane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh wis bener. Perkarane sombong ambek bingung apik bingung. Dosane sombong ku gedhe. Mergo pangeran istilahno zate mawon sing sugih kaya ngono, Allah istilahno zate iku mangdalladzi yuqridu wa qaratan hasan. Sapa sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Wong pangeran ora butuh makhluke kok istilahno zate. Sapa sing gelem ngutangi aku. Nek gelem ngutangi aku sok ben tak saur luwe akeh. Manane ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terangno, saiki wong bangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kalau terangno. Jadi wong niku kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae ngistilahno zate. Iku mangdalladzi yuqridu wa qardan hasan. Aqrada yuqridu maknane napa? Ngutangi. Sopo sing gelem ngutangi apa? Padahal jelas Allah iku ora butuh utang. Yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah. Tapi Allah nyukuri. Dianggap wekmu sing dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi iku badhe kapundhut, iku jek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mulane kula nggih nate dipameri tiyang, Gus bapak kula mati alhamdulillah gak ada utang. Terus piye? Terus bus warga. Nah, aku seneng mati di utang, gak usah saged. Ya ben kaya umume wong akeh. Rata-rata mati Nabi ku diutang. Lan aku nak mati seneng diutang tapi ya jaga. Nggo syarat kan ae napa? Nggo syarat. Lho Nabi Abdul Khalqi, kabeh ahli tarikh sepakat Nabi wafat itu gadah napa? Utang. Gini ku gadekno 30 wasak. Ya semacam cara saniki gampangane 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadekno baju rompi teng tiyang napa? Yahudi. Iku gue pelajar. Dan kalau nanti mau datang Ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwane ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikane ngeten. Al-anbiya wal ulama yajruna majrun nas. Kena ulama tenan, iku yajruna majrun nas. Kaya umume wong. Nah teng Ihya takbire wasairu bisairid du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para Nabi. Di Nabi itu badhe kapundhut itu ngendikane iku ora ana lara kaya kapundhut. Padahal wali-wali ini umat Nabi do kapundhut kaya wong turu. Tapi Nabi piyambak kapundhut sakit. Nah kula nu kadang-kadang ya kepengin mati iku ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya ora ben go karek pangeran. Mergo manusa iku susu nggih tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sundul langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kula kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wae wong sarapan ngono. Nek wae wong sarapan ngel-ngel lho, napa? Ngel-ngel. Kalau di konco Pasuruan ini kisah nyata. Dia itu lama jadi kiai tunggal, senengnya ra karuan, gak di pesaing. Menang mati yo dekne tahlilan poin untuk salam tempel akeh, mergo gak duwe napa pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an ana wong mati. Ngamuk deh. Jadi aja mati wae sarapan. Akhirnya dekne ngerti, ternyata kiai akeh luwih enak, mergo pas sarapan ora kudu dekne sing diparani. Gak wani lunga dekne, mergo kiai tunggal. Berono wong wis lara nemen ra wani lunga. Mergo dene kiai napa? Terus dene sebenarnya enak kiai akeh wis wani lunga. Perkarane ora ana aku ya ana. Iya.
Terus tak omong kiai-kiai sing fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetap apik tapi biasa rasa mbok dewa-dewa. Kok saged, Gus? Sing ngendikan fadilah mati dina Jumat iku kapundhute dina Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dina Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Senin. Ya semono Kanjeng Nabi nabine wong akeh cek Senin cek. Jumat biasa wae. Karena eleke wong ngerduwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Ya sing tenanan ikhlas iki nek urip pangeran sing pangerane islano zate mangdal ladzi yuqridu wa qardan. Mulai ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Kau pangeran mengenalkan dirinya. Nabi gak ngomong ana Rasulullah. Aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau niku wong alim kok bantah. Kecuali kayak sadure alimku oleh bantah. Saiki sementara ya anu. Mergo nek ora ngaku wong ora ro identitas asem iku sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene sarah ikhya ana wong alim ditakoki kula niku mboten saged napa-napa. Oh dhewe mati-mati ulama. Kowe ku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa, terus sing roh apa iku sapa? Sakire yo wis nek ana alim lho yo ngono bener ya. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya. Bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, yo dudono sing gawe ku sapa? Aruni madaqalakum minas samawati wal Pangeran ku fair, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madaqalakum. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran angannya itu sentak ngamen. Ma asyadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit, bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisinya pangeran. Mulane kena ada di ulama, kudu wani nantang. Ojo ulama kudu santet wedi. Aku boleh balik ditantang dia. Jangan tak jajal wan itu. Ya wani tapi sing mati kowe tak omong. Jajal lah wis nyantet aku. Tapi nek sing mati kowe yo jajal sih, ngora wani itu. Pangeran di perhitungan, bodoh-bodoh mateni aku, udah mateni kue, rano gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan, ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan. Nah iya, tak akoni ke pangeran. Jadi pangeran. Jadi itu biasa, hukum tantang-tantangan ngoten. Kon bukten. Aruni itu ngerti. Mulane masyhur ya tenggene juz 13 napa juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, dari pangeran enggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal. Itu namanya siapa? Kul samuhum. Ya napa kul samuhum. Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu anggar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ngendikane pangeran am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirim minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sama saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang meng. Pangeran kok di. Ya itu aneh. Malah dari pangeran mau takok am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal.
Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa mudah. Ambido hiriminal kaum. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisabil. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silakan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Sepon melek nek. Dikasih enggak Bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama Bu Guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Itu disebut balzina lilladzina kafaru napa? Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia, terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama napa? Sama napa? Rekayasa. Ndi buktine nek pangeran ono, aku ndonga ya ora tau disembadani. Nek pangeran ono ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong napa? Wong karwan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasi pedekne. Nasi pedekne ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibe dipertaruhno untuk mencari napa? Tuhan. Bukti nek wong Islam ora bener melarat-larat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan napa? Urusan napa? Nasib. Itu keliru standar. Lalu kalau suwon jinan jadi ulama, jadi wong sugih, jadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilahno date mangdalladzi yuqridu wa qardun hasanan. Dewi Imam Syafi'i wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Lalu kalau pengen mati itu ora ro takdir kalau mati Jumat besenen ya setu ora apa kalau santai wae setu ya Ahad. Sementing ora wae sarapan wae dari sarapan sekolah sementing ora wae apa sarapan. Ya kok sama nak delok ngoten kabeh. Nabi nak muji wong mukmin sing top ku sampe nak mati ra krasa. Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat. Nabi piyambak kabundute. Akhirnya kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudute. Tapi Nabi ora tau ngendikan promosi kabudut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, urip biasa, wis ora usah berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamer. Wong mati diutang kisape ngene-ngene wis entek ngamer. Tapi Nabi kabudut ku diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Masuk keterusan nggih, niku perkarane ra keterusan. Kulo nu apal hadis kata niki kita hadis gini. Nabi yen unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Niku Nabi rawuh kan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah dinaroni punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya sallu ala sahibikum. Kamu harus nyolati saudara kamu ini. Rumakna nggih. Nabi tidak nyolati. Tapi Nabi ku unik. Sekarang sampean saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan sak dhuwure asete. Iku padahal ngutang mesti ono dzalime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didzalimi. Kan kata nggih utang sama orang yang ndadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati tidak terpenuhi. Makanya Nabi separuh. Nabi kundur, terus tidak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya solati.
Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang enggak kebenaran itu kata ulama-ulama sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh nyolati. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang enggak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini loh, sama oplosan. Tapi buat tentang pulau, mus itu desa, banyak uang. Orang mati oplosan ya udah orang wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi, janazatul muslim itu berhak mendapat sholat. Dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati, wong kabeh GR tokoh ora nyolati akhirnya. Nah, sing wong malih-malih akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan shollu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah nanti fakir orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara su'ul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati, ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdullah bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdullah bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nopo kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubai Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Nabi dicoplokno jubai jadi dipakai kafan. Sampeyan santri ora tau to jubai Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubai. Ya Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Lan aku kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok mbangkep kafir munafik. Lho iki untuk wahyu kondi. Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kowe sapa? Kowe ora nabi kok ngaku. Wong sul khotimah sing pirsa Allah tok. Nak rasul mungkin pirsa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku kowe. Mulane Gus mati sul khotimah mati newe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ae wong Islam itu salati ngono ae ora repot. Soal tunggu sepuro pangeran ora ya potongan donga-donga ora mandi ora ero. So kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue iling-ilingan nak jenazah muslim iku mendapatkan sholat. Kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati wong jare Nabi mati iku mau ido. Ya baru kae nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga orang ini kan lumayan kan terus wedi. Muga anak putuku ngono piye cah ya Allah, matur nuwun Gusti anak putuku ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya kan jadi khauf, jadi napa? Khauf, baru kae khauf terus. Ya terus apik. Jadi eling-eling ya. Malahnya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolati. Shollu ala sahibikum masyhur. Jadi ini pengertian nggih kula jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsah. Dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain. Kena iso ngaji ya kondo, nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada, nggak mau. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Diantaranya bukan nanti duit ora kondo. Ora wa amma bini amati robika nopo. Ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 sowan saya. Misalnya kalau kondo, aku alhamdulillah di duit.
Di duit 2 juta berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan ta ora. Tapi nak kiai men sambat, kiai ora kaya PNS ngono digaji tetap. Nak kiai ora jelas, kadang di duit, kadang ora. Wali muridnya kan terus mikir, iki pas di duit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur iki nang mangan. Tapi cara kula nek di duit ya kondo, di ilmu ya ngono. Kula niku iso maca Fathul Muin, iso maca Fathul. Kula bolak-balik yo duwe sanate. Niku kula kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya sing ngaji kula ya kuwi. Tapi nak kondo bodoh, ora iso ngaji kan ora ono sing ngaji. Nah, kowe ora usah kondo kan wis ketara. Maksudnya iki nak iso, maksudnya bakat nak iso kok. Maksudnya nak iso iku kondo, wa amma bi ni'mati rabbika nak di nikmat iku kondo. Nek ora kondo kan dadi repot. Lah kiai wong ora maju iku gara-gara ra kondo. Merasa ndak mampu. Ngono nate kula hitung kalian kanca padha alime nate kula hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu berapa. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kok terjemah, sing akhirnya gawe aliran ra iso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran iku dekne ra cocok komentar. Ora iso ngaji kok mulang. Ya sing iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih betul. Lah barang anggar gak muncul sing muncul wong liya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Lah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang enggak benar karena yang enggak benar itu berani ngomong. Sing bener mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kayak ngomong santri gak jagal-jagal mulang madrasah. Sibuk mergawe, sebenarnya semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, ora timur lali mulang. Dia kula merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, terus uripe khusyuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Cara wong kan kuatire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Yo takabur kowe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhire kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Ya mergo ora ngaku alim tawadhu. Ya berarti kan ngaku tawadhu luwih sombong timbang aku. Orang merasa aku ora iso apa-apa Kang. Itu kan berarti dekne merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Wong kok ngrasa tawadhu. Ada ning hikam ono kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu harkat paling tinggi. Tawadhu itu harkat paling tinggi. Ono wong kok ngrasa tawadhu fa huwa al-mutakabbir, ya dia itu yang sombong. Kowe di duit 100 juta, kulon urip kulon bisa mlampahi. Mlampahi piye? Kira wong njaluk sumbangan rawani wong muni melarat. Dadi wong ngaku melarat terus ngel-ngel wong akeh. Lah intine ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki kok kandha wong-wong kowe ngalim kowe sugih. Kok wong gak tetep roh alim mbok sepira sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mosok misale Bukan aku alim terus pulau puasakan ya orang ngarah, tetap uang ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah dia ngaku ana Rasulullah, ana Nabiun Nakatib, aku Nabi Rangarabur. Dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang, pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Kalau saya ke resepsi ini geger. Ya jenenge resepsi kita. Mulai kita punya ithaf itu sajian, tuhfah itu. Iki sajian untuk orang-orang terkenal. Lho kalau cara di duit ke barang-barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ngene kan harus mikir. Mikir. Biasa dulu, ulama. Saniki wong salah paham. Dari nyongkone nak tawadhu wae.
Padahal wow, man asbata li nafsihi tawaduan bahwa al mutakabbir. Kau tawadu itu maka mun rofi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadu. Kalau orang mengklaim dirinya tawadu bahwa mutakabbir, berarti dia adalah orang yang sok takok iratan. Badhe teng Wonokromo teng Widukan putih. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akene. Mosok sak bodho-bodhone sampean takok kula sak carane salat sepundi. Misale kira terang ngono ning masjid negara melok makmum sesuai ra iso. Ora kok kula mboten saged sami mawon. Carane salat ditampa pangeran piye? Jawabe pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas sepundi? Wah, salateh terus sesuai ra ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno, ora iso salat pokoke. Pokoke terangno. Kliru Allah. Pokoke. Kanjeng Nabi seneng. Wong ana wong takoki agama jawab sangar. Ana wong akeh. Yo wonten tiyang takoki Nabi. Pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jihad. Tuhan itu bebas arah. Tapi kalau sahabat takoi pangeran ning ndi jeng? Lho, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Yo, karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran ning dhuwur. Dhuwur iku gak ino. Timbang dijawab di sini kan malahnya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono wis. Kulo iki ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane iku bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran, takok biha anak kula. Anak kula jenis tasbihah. Biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lu banyak. Malah bingung tapi. Wah pidato nih Pak Zainuddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Ini urusannya itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kalau eling balik ning Quran hadis, istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopok, malah pengiran kok ngecat barang repot men. Terus pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, apa nak nerangno date nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis sama. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil ardi. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit, aku yo ono ning bumi. Tapi aku iku sita, kul wa ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kadane cek SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama. Sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi nopo?
dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semua biasa wae, ora usah ribet. Aras masih kondangnya kayak ngono diciptakan, kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kayak muni Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, banyak, malah disimpul, waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpulane, kalau gitu banyak, malah repot benar. Ya orang tasawuf malah bingung nona, Allah ada di hati, baru saya malah repot benar. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanad Quran ya, sanad semacam-macam. Allah itu sapa, zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah. Bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad. Bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Geleng-geleng. Jadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam. Usane iki paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan, tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoknya wong rata tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mung nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ono maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masuk Jakarta iso dulu. Ya diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok tak kok kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu. Yo kasus manane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane kok aja-aja. Ape edane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Nah kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sakmene. Nah numpak mobil piye ning itu? Ora ono jangkaane. Berarti putrane rodo. Wis ora usah ngono, pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krentik terus akhirnya agama itu jadi ruwet.
Ini kalau nyontok bolak-balik. Kalau nyontok bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal. Baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing usul, kula nu eling pas niku saya masih roh S1 ada yang usul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan saleh, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabeh imamnya dah kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul Kabeh mergo saf awal, kabeh an yaminil imam. Tapi aku mau maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdol di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdol. Sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Makanya ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok, itu udah dibulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholaqo ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didhawuhi guru-gurune, nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati dzate ning Quran, wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik paham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah nggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cacile kan saya ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi gawe langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya ya. Ya Allah. Bahaya. Dileng-eleng ya. Terus kalau suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat wow. Apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha yang surkum. Jom kowe nak gelem tulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi qriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya mau kalau kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa, penting ojo akeh-akeh, penting ojo ngelangkai asetnya, nah asetnya 10 juta ya utangnya, berapa mas pantas sih? 2 juta. Berapa? 2 juta apa 1 juta 100? Berarti susuk dong? Nggak cara fakir, penting utang tuh nggak ngelebihi asetnya, itu yang jelas boleh.
Asal jane sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantung. Ya rasa kuwatir Gus kok ngolehno utang. Lha diolehno Allah aran sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah kuwatir. Masuk diolehno nek ana sing ora percaya kan wis. Karena tadi ya kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'afqahuhum. Imam itu yang macane Quran paling bener. Nah, padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nggih nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Dadi ana standar ideal, ana standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras. Dekne mau utang. Nggo utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sampeyan tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Dadi ana zuhud ana goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras. Zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko juga wis Ahmad, uteke wis kumpro. Sapi saking gedhinge tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumpro Ahmad. Saking gedhinge Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok. Ya wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misale anake Senin loro ra diobat nomor perkara ne wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang itu dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustofa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, nggo sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren, apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya, bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud togon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pageri entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan tohar. Mergo syarat saya sholat itu nak sucine sah. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya ini kayak masjid menarane larang, pageri larang, lampune wis sangka granit wapi, sangka macam-macam. Tapi alat sesuci nih, itu ora oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tinggu keramik macam-macam. Nak sing motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak saya itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sing go sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau go jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mungkin negara masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wuqifa li salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci tetap
gerbang harus dibuka supaya andekan orang sholat itu bisa neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lonte misalnya tidur di situ beraktivitas maksiat di situ kalau real sarannya bukan tuhmah real itu baru boleh kalau kita ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real caranya tidak tuhmah itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakaf wong tiga sholat. Bareng ngono mung, ora bolak balik lu mandek ngono masjid mandek wis sholat jebule kunci nang kabeh. Bolak balik. Iki panitiane iso ngaji ta ora. Sing wakaf wis akeh kan. Karena sing tepan sekape sholat wali ta ulama gede kan rugi tenan. Gak sedo sholat ulama kan. Gara-gara kok dikunci. Takoknya rasane nak dibuka niku Gus. Jame ical. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam niku. Ya dikunci demi nglindungi. Jam mbek mik kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu gitu kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo sholat. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ, untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah, niku mau masjid badhe ngising, perkara ini WC ini bukaan, neng omah ra duwe napa, bar ngising ya mulai, bar sek, kulo nanti disomasi, kulo pengurus masjid tuh gak jadi, saat aku, lah sing ngono iku piro saat itu, sekawan Gus, lah sing mau masjid tapi sholat 20, lah yo 20 mbok kalah nombek wong papat, perkara ini walian, bareng dikunci walian, sing ape jamaah. Kudu bisa melayu mulai perkara masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Di global ini malah jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulama longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Nanti kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lah jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilek sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik mergo ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang kayak kesehatan itu udah steril, ya sono kranil. Soalnya saya kira yang kayak karuan, no steril, macam-macam. Boh mari kuman, boh las. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau harum masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kalau fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagre, wong mewah-mewah, tulisannya gede, lampunya mewah, tapi ra ono sing ngisen. Gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamate kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Masjid. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat atau kan kalau terus nangin. Wasa'aru lan takok sapa kafir Mekah ing Nabi an waqtis kiamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kul ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang ing pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikati saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang wae. Emat sing perkara go bakang goe popoma andum sangking para manusa lan malaikat. Illallah kecuali Allah. Lakinilahu tetapi nek Allah ya alamu ngerti sapa wa taala ing barang goe.
Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetesi kafir Mekah kalau irihim. Kaya liyane kafir Mekah ayana pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu ayu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira ayat kita. Bimana hal adroka? Wafi kira atin ukhra. Iddaroka balid daroka. Bitas didal katus kira ayat kita. Balid daroka ilmu. Wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka. Ubdilat diganti apa tahu tak dalan ing dal. Wa udhimat nanti ini gomno apa ikilah. Dal fidali ing dalam dal. Wastu libat nanti tarik. Apa hamzatul wasli. Apa hamzah wasal. Ebala wa walahiko. Tegesi itu mekolan untuk tata ba'a wa talahako. Kata ba'u terus menerus ta'ala hakau saring susul menyusul. Apa ilmuhum wong akeh fil akhirate dalam akhirat. Biya tegese dalam akhirat. Hatta sa'alu sing takok sapa ngakeh an waktu majia saking wektu terjadine kiamat. Sate tegese ora ana apa alam perkara kadalika kaya persangkaane tiyang kafir. Balum balik te wong kafir fisaken ing dalam mamang minha saking terjadine kiamat. Balum balik te wong kafir minha saking kiamat tu amuna iku picek kabeh. Jadi Allah nek duka ngendikan wong kafir ku picek, manane picek ora picek fisik, ora mengenali kebenaran itu. Jenenge napa? Picek. Mane kadang ulama itu yo kasar, manjen kadang Quran nek duka yo kasar, sumum bukmun umyun. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek terus. Wis Allah nek duka yo ngoten. Balhum min amun, dasar picek angel lan terang. Min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umil kolbi. Wawa te dawa iki ablagu le balik mimma dinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amiyun sangka dawa amin ustusilat den anggap abot ustusilat dianggap abot apa adomatu doma ane jaya sange ya panukilat moko den pindah apa doma ilami mimaring mim ba'da hadfis kasrotia sausing buang kasroene. Wa qala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir edan kelan maneh ingkaril basi dalam ngingkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kunna ana to nalikane te kita uturoban rupa lemah wa abauna lan bapak-bapak kita. Aina ana to te kita lamu khrajuna bakal den tangekno kabeh minal kuburi sanging kubur. Lakatu ita teman-teman den janjeni kita hada iki la jatinah yo kita wa abauna bapak-bapak kita mengkobul sanging sedurunge iki. In hada ora ana te iki kuwi satul awalin kecuali nopo cerita-cerita sing wis kelewat. Terus Nabi pancet senengane cerita nak sampeyan wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ora ono sing tangi. Cara berpikir tiyang napa? Cara berpikir tiyang napa? Kafir. Jam usturah. Utai lafat asatir jam lafat usturah bidomi lan doma. Ma tegese perkara sutira kang den tulis apa ma. Binal kizbi sangking pira-pira kedustaan. Kul ngucap sira Muhammad siru lumako sira kabeh fil ardi dan bumi fangduru mongko angen-angen sira kabeh kefakana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin apa akibate wong sing nglakoni dosa bi ingkari sebab ingkare wong mujrimin wa ya ta ikilah akibat iku halakuhum iku rusak al mujrimin bila ada iklan disiksa wala tasalana susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takunan aja ana sira fi dhekin ing dalam kerupukan Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir mima sing apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ing ma kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawuh utasliyatun ngerem-ngerem manane menghibur lin nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimakrihim kelawan rekodayane wong kafir rekodaya ale kae ngatas sira fa ana mung te ingsun nasiruka iku zat sing nulung kowe alaihim ngalano ing ngatas kufar wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kula terangno masalah paham-paham sing macam-macam ya. Mau kan Allah dawuh kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Jika mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah, dan yang
Cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Illa man irtada mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang ghaib yang Nabi dingertikan. Paham gitu loh maksudnya. Tapi ya tetap dia, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Waraqah bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Waraqah kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Saya yang sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Waraqah, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu 1 hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang ghaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi ya supaya alami diusir. Nah itu ya barang ghaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodro di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzaha fi sabilillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid ini jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu. Taunya karena dingertikan. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa tok, itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnae no wae, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika menghentikan akhir zaman apa? Sayati ngene-ngene, terus di antaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyara ila Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantaian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel, Palestina juga. Zaman itu Nabi ngintikan bertanya, wamal harus, kasratul harus, di mana ya Rasulullah? Fa'asyara ila Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dingertikan. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib apa tok. Nabi lah ra roh. Wah, yo kebablasan sampean. Lah Nabi ra roh barang gaib ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang gaib. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng teman-teman. Lalu pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato bir rasul, kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk
Rasul. Tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Warokoh bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu dan putrane pendeta, pinter era karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lala pendetane bener. Titenane adikne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamatnya ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Madinah. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cungi pangan, aku ora oleh mangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sedekah Nabi menolak. Dibahasakan sedekah hadiah Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Madinah pasukannya terdesak di Irak. Irak Madinah itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bisa bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Madinah bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau Jabal tadi, ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib, coba jarak Madinah. Sampean kene kita kudu waca ros trahum. Iku Madinah iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah Al-Jabal. Karena ya Umar bisa gitu, tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang BD. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ mati. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasional, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak, mati saya tidak seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini.
Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, sampean Islam asli, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya apa sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil memang bener-bener nggak ngerti gitu. Jadi bagus lah itu masih. Masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid sampai ketika Nabi. Engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda pakai macam-macam itu detail sekali Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman wae baru zina sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan ya saat ini prostitusi ya terang-terangan dan itu banyak hadis-hadis seperti itu ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubah ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang kowe ngingkari ora iso qalilun ulama katsirun kutubah sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah banyak lah saiki kejadian iki ya ta ora tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak? Kadang kan wali versi awam. Yang bersih suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali ada goblok kira karuan. Terus goblok asli ini bener. Tapi aku pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah wis barno enggak mati-mati dhewe wae mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Mati. Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk. Akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi. Barang Kurdi kuasa Saddam Hussein dibunuh. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil. Memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiak engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi bersama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi, wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas, paling kebodhon. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Barang berangkat,
setelah mendekati Karbala itu bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bala, ya lawalai bahasa Arab karobun itu susah, balaun itu bencana. Dalam Said Husain itu tanya, mahada, ini apa? Ada Karbala, niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, ada karobun wa bala, iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Ya coba, nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya karobun wa bala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan. Dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu. Ya emang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngongkon santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Dudit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran serido pindah saiki. Kafane dikekno adike baratus wiridan terus mati. Ora kok kowe ngomong mati. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Gak sopan wae. Jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Maksudnya ya pindah ka pundut. Kafani ya terus kamu. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng. Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya desa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Jadi teko. Kan kok do teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya tapi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong didik sak miliar, kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana didik 2000. Kok kula ora tau duwe sakmono. Tapi kula waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngonjen Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Itu kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyonin. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal niku nggih ganco niku bahasa Arabe mikwal niku dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi niku ada sinar sampai tok Turki sampai tok Istana Putih ning Jordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Jordan. Nadarani Al-Qasrul Baida. Jare Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sumben kerajaane umatku tok
gedung putih sing teng Jordan. Dia Nabi nak darani Ordon, napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Dituthuk meneh tok Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah mau di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah suwe tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ono sinten itu ya. Ono Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Iku nek Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Wong wala-wale zaman Nabi wafat, sesuai lahiir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantun celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Itu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon, ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wong dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita-ceritono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian lewat wazuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi bisa cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf Tahunnal Koston Tonia, walatun fikunna kunuza fi sabilillah. Soben kue itu so menguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki itu dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wali zaman Turki dibuka, onok Maghribi, pun jadi negara Islam ngantos samandung. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah itu gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa para gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in diri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat Jin. Pokoknya jasa ngalikur di antara Allah mensifati zatnya apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dingertikan ke sembarang orang illa man irtada
min rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham ya kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan. Sesuk sebelum juta orang kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo apa biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas niku. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari ya. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan, kulon, kumulon, kutok, putih Casablanca, putih itu Maghribi, terus Turki, ngetan saya itu ke Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang majbuk nih ya. Kadang ngerapati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau apa selatan. Cara mana aja sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan kutub selatan betul tiangnya. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma baina misra ayil jannah. Misra itu segamane kusen apa? Senak terus gini. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketikane ya koyo glojare ya santai ketikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya.
Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu
kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yaum akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.